Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih Kristus. Apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan bahagia. Syukur kepada Allah untuk rahmat hidup hari ini. Senang rasanya saya, Liana Pujiastuti, dapat menjumpai Anda dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga hari ini, Senin 6 September 2021. Marilah kita mengawali hari ini dengan datang ke hadirat Tuhan memohon bimbingannya. Mari kita berdoa. Allah yang pengasih dan penyayang, kami datang ke hadirat-Mu. Terimalah sembah sujud dan syukur kami atas kasih setia-Mu dalam hidup kami. Bapa, mengawali hari ini, kami mohon penyertaan-Mu agar hidup kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, melainkan tetap mengarahkan pandangan kami lurus kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, Putra-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami. Amin. Saudara, renungan hari ini bertajuk Melekat. Firman Tuhan yang mendasari renungan hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 1-8. Ayat 4 merupakan nas kita yang berbunyi demikian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara-saudara yang kekasih, sebuah legenda rakyat Prancis berkisah tentang Nuh. Ketika Nuh sedang asik menanam pohon anggur, setan menghampirinya dengan rasa ingin tahu yang besar seperti biasanya. Setan bertanya kepada Nuh, "Apa yang sedang kau tanam?" Jawab Nuh, "Pohon anggur." "Apa gunanya pohon anggur ini?" tanya si penggoda lagi. "Buahnya sedap dipandang dan lezat rasanya. Orang bisa mendapatkan minuman keras darinya yang akan menggembirakan hatinya," jelas Nuh. "Kalau begitu, aku akan membantumu," kata setan licik, karena dia sudah mempunyai rencana yang keji. Setan pun menyelinap pergi. Ia membunuh seekor domba, mengambil darahnya, kemudian mencurahkannya ke dalam lubang tempat pohon anggur itu ditanam. Demikian juga dia mengambil darah singa, monyet, dan babi. Karena itulah pohon anggur itu tumbuh dengan subur. Itulah sebabnya bila seseorang minum sedikit anggur, ia akan menjadi semanis dan menyenangkan seperti domba. Jika ia menambah dosisnya, dia menjadi sekuat dan sekasar singa. Jika ia terus menambah dosisnya, ia akan menjadi bodoh seperti monyet. Dan jika dia tidak berhenti minum, kasihan, dia akan menjadi seperti babi. Akan bersifat demikianlah manusia jika ia telah mengalami kelekatan pada sesuatu atau seseorang. Merasa tanpa hal-hal atau sesuatu atau seseorang itu dirinya tidak akan bahagia, serasa ada yang kurang dan kehilangan akal sehat. Celakanya, kalau sudah mengalami kelekatan, maka fokusnya lebih banyak pada hal-hal itu dan lupa atau tidak peduli pada yang lain. Dikatakan mengalami kelekatan jika seseorang tidak bisa atau sulit melepaskan diri dari suatu benda atau orang yang mendatangkan kesenangan, kenikmatan tertentu. Apapun bentuknya, gadget, film, games, sinetron, harta, wanita, tahta, narkoba, olahraga, pekerjaan, keluarga, bahkan pelayanan, dan hobi-hobi lain yang dalam kadar cukup akan sangat menguntungkan, tetapi jika berlebihan bisa mendatangkan bencana. Semua kelekatan di dunia ini tidak baik.
hanya satu yang baik, yaitu ketika kita melekat pada pokok anggur yang benar, Yesus Kristus. Justru Tuhan Yesus meminta kita, ranting-ranting, untuk melekat kepadanya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Anda melekat pada siapa atau apa? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pokok anggur yang benar, Engkau selalu dekat, kamilah yang sering menjauhimu. Bantulah kami untuk melekat erat kepadamu, agar kami berbuah lebat bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Semangat pagi saudara, mari merapat dan melekat erat pada Yesus Juru Selamat kita.